Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam agenda mentoring pada pagi hari ini. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Oke, baik teman-teman. Aku mau nanya dulu nih, kabarnya apakah semuanya sehat? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita semua akan mengadakan UAS gitu, melaksanakan UAS gitu ya. Jadi semoga kita semua diberikan kelancaran gitu dalam persiapan UAS dan juga dalam mengerjakan UAS-nya nanti. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Teh Marsha dan Teh Nadia selaku mentor yang akan mengisi materi untuk mata kuliah MKPK pada pagi hari ini. Terima kasih Teh Marsha dan Teh Nadia atas kesempatannya untuk berbagi ilmu bersama kita semua pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan juga, nama aku Ratu, aku dari MSO, sebagai penanggung jawab sekaligus moderator yang akan memimpin jalannya diskusi untuk mentoring MKPK pada pagi hari ini. Mengingatkan lagi ya teman-teman, sama gitu seperti mentoring-mentoring sebelumnya, baik online maupun offline gitu. Nanti di akhir sesi akan ada pengisian absensi dan juga kuesioner. Nah, untuk teman-teman yang bertanya gitu ya, apakah si jawabannya akan di-share teh, pembahasannya bakal di-share teh dan lain sebagainya gitu, akan di-share, tapi teman-teman harus mengisi si link presensinya terlebih dahulu gitu, karena di situ pembahasannya link pembahasannya tuh di dalam link absensinya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga aku mengingatkan teman-teman untuk lebih interaktif lagi gitu, karena di sini sifatnya sharing gitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu formal dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menyanggah, yang mau menambahkan, mungkin yang mau bertanya gitu, boleh langsung di open mic aja, atau kalau misalnya malu gitu ya buat bertanya langsung, boleh diketik aja di kolom chat gitu, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja pemateriannya. Kepada Teh Marsha dan Teh Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya saya Marsha Chandra Nitias dari Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya sebagai mentor untuk UAS MKPK 2024. Kita langsung saja ke soal pembahasannya. Sebelumnya, ini terdengar jelas gak suaranya? Jelas, Kak? Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Sebuah perusahaan riset pemasaran baru saja menyelesaikan survei tentang kebiasaan pelanggan membeli kopi dengan 3 merek. Diperkirakan bahwa saat ini 40% pelanggan membeli merek C, 50 pelanggan membeli merek A, dan 10 pelanggan membeli merek B, dengan total pelanggan 100. Perusahaan riset pemasaran tersebut telah menganalisis data surveinya dan telah menentukan bahwa matriks brand switching dari 3 merek kopi untuk periode selanjutnya adalah sebagai berikut. Ini datanya, dan saudara diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan Markov chain. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Sebelumnya kita harus menentukan dulu distribusi awalnya. Caranya itu dengan kita di sini kan merek A ada 50. Tadi kan ada 50 pelanggan yang mau beli merek A dari 100 pelanggan. Nah, kita jadikan bentuk desimal, jadinya 0,5. Merek B juga tadi ada 10 dari 100, jadi 0,1. Sedangkan merek C ada 40%. 40% itu kalau didesimalin 0,4. Maka distribusi awalnya itu 0,5, 0,1, dan 0,4. Nah, tapi untuk mempermudah perhitungan manual di dalam Markov chain ini, distribusi awalnya bisa jadi 100, karena kan jumlah dari ini tuh 0,5 tambah 0,1 tambah 0,4 itu 1. Jadi bisa
distribusi awalnya jadi 100 untuk mempermudah perhitungan manual. Atau kalau misalkan kalian mau 001 ataupun 010 juga bisa. Nah, setelah itu distribusi awal yang tadi kita kalikan dengan matriks transisi. Matriks transisi itu dari soalnya kita pindahkan saja. Nah, cara menghitungnya adalah ini kan sebagai baris. Nah, baris ini dikalikan kolom. Contohnya, 1 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,2 ditambah 0 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,5. Lalu 0 1 dikali 0,4 ditambah 0 dikali 0,6 ditambah 0 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,4. Yang terakhir juga sama, 1 dikali 0,1 ditambah 0 dikali 0,2 dan 0 ditambah 0 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,1. Nah, setelah itu kan ada ini itu sebagai iterasi yang pertama. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi, jadi si iterasi pertama ini dijadikan distribusi kedua. Lalu dikalikan lagi dengan matriks transisinya lagi sampai hasilnya itu maksudnya sampai perubahannya itu sudah tidak signifikan. Jadi kondisinya sudah stabil. Nah, kalau sudah seperti ini tuh sudah stabil. Bisa dilihat di yang poin G dari perubahannya itu dari perubahan dari G ke H itu sudah tidak signifikan ya. Jadi berubahnya itu cuma 0,0001 doang. Jadi artinya itu adalah kondisinya sudah stabil. Nah, kalau untuk yang poin I ini adalah pembulatan dari poin yang H. Nah, jadi prosesnya sudah selesai sampai sini. Dari perhitungan probabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa probabilitas riset pelanggan kopi menggunakan perhitungan Markov chain yaitu kopi merek A sama dengan 0,3199 atau dibulatkan menjadi 32%, kopi merek B sama dengan 0,44 atau 44%, dan kopi merek C 0,24 atau 24%. Nah, untuk nomor 1 udah cukup segini. Selanjutnya bakal dilanjut sama teman saya Nadia. Oke, dilanjut ke soal selanjutnya yang nomor 2. Awalnya untuk soal yang nomor 2 itu datanya seperti ini. Nah, soalnya dari data di atas, buatlah diagram network CPM atau PRT. Berikut jalur kritisnya. Pertama-tama kita akan mencari terlebih dulu si activity time-nya itu, yang ini, yang di sebelah kanan. Rumusnya adalah T sama dengan A tambah 4 kali M ditambah B dibagi 6. Misalnya A itu 1 untuk aktivitas yang A itu 1 ditambah A itu 1 ditambah 4 dikali 1, 4 kali 1 4 ditambah 1 jadi 6, 6 dibagi 6 jadi 1, hasilnya 1. Nah, eh, lanjut ke yang nomor aktivitas B. A-nya itu 3, terus ditambah 4 dikali 6, ditambah B. B-nya itu 8. Dibagi 6, hasilnya 5,83. Begitupun ke aktivitas-aktivitas selanjutnya yang C, D, E, F, G, H, I, J, K. Rumusnya pakai yang ini. A ditambah 4 dikali M, M-nya itu waktu realistis, ditambah B, dijumlah, kemudian dibagikan. Lanjut ke diagram PRT atau CPM-nya. Nah, diagram ini tuh hasilnya dari si perhitungan yang ini.
Nah, karena A itu aktivitas pertama, jadi otomatis angkanya 1 gitu. Terus yang B, bentar, yang B hasilnya activity time-nya itu 5,83. Ditaruh di sini, semua di sini. Kenapa kenapa bisa si B, C, D, E itu dari A? Karena dia tabel di atas lagi aktivitas sebelum B, C, D, E itu A. Jadi A itu bercabang ke A, A itu bercabang ke B, C, D, E. Dari sini A, B, C, D, E gitu. Terus aktivitas F. Nah, sebelum aktivitas F, lihat di sini ada aktivitas B. F sama G ada aktivitas B, berarti Nah, F sama G. grup nu ikutan mentoring hoyong minta screenshotana gitu. Screen. Maaf, dilanjut ya. Eh, aktivitas F sama G, lihat di tabel ini, ada aktivitas B. Nah, terus aktivitas H, sebelum aktivitas H itu ada aktivitas C. Jadi C ke H gitu. Nah, lalu aktivitas I. Sebelum aktivitas I yang ini ada D. Jadi dari D ke I. Nah, begitupun ini K. Dari sebelum K ada aktivitas E. Nah, lihat ini. Nah, ini tuh ada 3 kan, F, G, H. F, G, H berarti dari F, G, H ke J. Aktivitas J. Gitu. Nah, untuk angka-angka yang di atasnya itu dari si ini, activity time. Begitu. Dilanjut ke soal ini, jalur kritisnya. Nah, caranya itu ditambahkan semua. Kan, bentar. Jadi, cara nentuin gimana sih cara nentuin A, B, C, A, B, F, J, K-nya itu dari gini. Eh, kalian tinggal lihat aja diagramnya. Garis yang langsung menuju ke huruf K. Kayak misalnya A, B, F, J, K gitu. Terus A, B, G, J, K. Terus A, C, H, J, K. Terus A, D, I, K. Terus A, E, K gitu. Nah, si angka-angkanya ini dari tadi dari yang activity time ini. Nah, yang ini dijumlah terus jumlah terbesar adalah jalur kritisnya. Jadi jalur kritis untuk kegiatan ini tuh yang A, B, F, J, K gitu. Nah, lanjut ke diagram yang ini. Ini tuh sebagai pembuktian kalau si yang tadi, yang A, B, yang ini nih, yang A, B, F, J, K itu benar sebagai jalur kritis atau enggak gitu. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya, jadi kita, bentar, ini tuh cuma sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh cuma sebagai penentu gitu biar kalian gak pusing. Nah, kalau ini yang 0 di atas itu early time. Kalau yang di bawah late time, kalian ingatnya itu aja. Yang di atas early time, yang di bawah late time. Cara ngitungnya kita hitung dari atas yang dulu. Dari atas dulu. 0, 0 ditambah 5,8. Bentar. 0 ditambah 5,83 ditaruh di sini hasilnya. Hasilnya 5,83. Nah, begitupun seterusnya ke jalur B dari F, B ke F. Nah, 5,83 ditambah si ini nih. Ini tuh durasi. Garis yang dikasih angka di atasnya itu durasi.
5,83 ditambah 7,83, hasilnya 13,66. Terus ini juga sama, 5,83 ditambah 6,83, hasilnya ditaruh di sini. Nah, begitupun yang ini, 0 ditambah 5, hasilnya 5. 0 ditambah 3, hasilnya 3, ditaruh di sini, early time. Terus 0, 0 ditambah 10, sama dengan 10. Pokoknya kalau dari kiri ke kanan itu semuanya ditambah. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Terus, nah, yang ini kan jalur yang ketemu di titik ini tuh ada 3 dari J, nah ya ada dari J, J, J. Gimana cara nentuin angka yang ditaruh di sininya? Ini tuh dari angka yang terbesar. Misalnya 13,66 ditambah 4,5, hasilnya paling gede yaitu 18,66 daripada si 12,66 ditambah 4,5. Terus daripada ini juga hasilnya tetap gedean yang ini. 8,67 tambah 0,45 hasilnya lebih gede yang ini. Itu. Jadi tentuinnya kalau ketemu ada jalur yang ketemu di satu titik yang sama, tentuinnya yang gede kalau dari kiri. Nah, lanjut, ini juga sama. Ada jalur dari sini, dari sini, dari sini. 18,16 ditambah 3,5. Terus 10 ditambah 3,5, 9 ditambah 3,5, hasilnya paling gede tuh yang ini, 18,16 ditambah 3,5, hasilnya 21,66. Nah, sekarang kita dari kanan, yang bawah, yaitu length time. Ini kalau dari kanan dikurang, kan tadi dari kiri ke kanan itu semuanya ditambah. Nah, kalau sekarang dikurang, gini ngitungnya. Kan ini 21,66 dikurangi 3,5, terus ke sini dikurangi 3,5, hasilnya 18,16. Berarti mereka itu sama titik si kolom length time-nya itu 18,16, 18,16. Terus ini juga 18,16 gitu. Nah, lanjut ke yang dari sini ke sini, 18,16 dikurangi 4,5 sama dengan 13,66 gitu. Terus ini juga sama 13,66 sama angkanya. Karena si durasi J-nya 4,5, terus ininya juga 18,16, jadi hasilnya mereka ini semua sama gitu. Nah, terus 13,66 dikurangi 7,83, hasilnya 5,83 gitu. Ini, nah kan ini, sorry. Nah, kan ini tadi ketemu ada 2 jalur yang harus kembali ke titik 2. Jadi, ini ditentuin aja yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu perhitungan dari 13,66 dikurangi 7,83, yaitu 5,83 gitu. Yang ini masih gede hasilnya kalau dikurangi itu. Nah, lanjut 13,66 dikurangi 3,67 sama dengan 9,99. Tuh. Ini juga sama, 18,16 dikurangi 6 sama dengan 12,16. Tuh. Terus, nah kan ini ketemu di titik aktivitas awal. Perhitungan pengurangan mana yang paling kecil yang harus ditaruh di sini. Otomatis pasti yang ini yang 5,83 dikurangi 5,83. Jadi hasilnya 0. Soalnya kalau pakai yang
ini 9,99, 12,16, terus 18,16, hasilnya masih ada angkanya gitu. Pokoknya ini tuh udah pasti nol angka di sini tuh gitu. Lanjut ke ntar lanjut ke ini nih. Nah, perhitungan total plot. Pembuktian apakah si jalur yang kita tentukan sebagai jalur kritis tadi itu apakah benar atau enggak gitu. Nah, cara ngitungnya itu lead time dikurangi early time dikurangi durasi. Terus angka ini dari mana teh? Angka ini tuh dari misalkan aktivitas B. Aktivitas B itu dari si TF yang 1,2 itu dari sini 1,2. Nah, gitu. Terus yang C, yang C sama D, misalnya 1,3, 1,4. Nah, dari sini 1,3, 1,4. Begitupun seterusnya sampai ke aktivitas yang K gitu. Cara ini lead time. Tadi kan lead time-nya 5,83. Terus early time-nya itu yang ini. Yang early time ini 0 dikurangi durasi 5,83. Early time-nya itu 5,83 dikurangi lead time. Lead time-nya itu 0. Durasinya ini dikurangi 5,83 sama dengan 0 gitu. Jadi pembuktiannya itu kalau kalian hitung dulu semua kayak yang aku contohin tadi. Nah, kalau hasilnya semuanya 0, nggak semuanya 0. Yang tadi yang bentar. Nah, yang ini yang A, B, F, J, K itu aktivitas yang A, B, F, J, K, A, B, F, J, K berhasil 0, berarti itu udah benar sebagai si jalur kritisnya gitu. Udah pemaparan pengerjaan materi nomor 2. Untuk selanjutnya yang nomor ketiga akan dilanjutkan kembali oleh Marsha. Kalau ada pertanyaan paling nanti di akhir aja. Baik, kita mulai nomor 3. Dua perusahaan yang bersaing sedang mengatur berbagai strategi dalam memperebutkan market share untuk penjualan produknya yang sejenis. Masing-masing memiliki 3 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Ini untuk datanya, dan tentukan strategi optimal dari masing-masing pemain menggunakan mix strategi atau strategi campuran. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk langkah yang pertama, untuk pemain baris A atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap barisnya. Nah, untuk baris A1, pilih angka yang paling kecil di antara -2, 4, dan 5. Yang paling kecil kan -2. Lalu untuk baris A2 yang paling kecil itu -3, dan untuk A3 yang paling kecil itu -6. Nah, dari ketiga angka ini, pilih yang paling baik, nilainya yang paling baik atau nilainya yang paling besar di antara angka tersebut. Nah, yang paling besar ini adalah -2. Lalu lanjut ke langkah kedua, untuk pemain kolom atau yang pemain B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Nah, untuk kolom B1 yang paling besar itu 0, untuk kolom kedua, untuk kolom B2 yang paling besar itu 4, dan untuk kolom B3 yang paling besar itu 6. Nah, di antara angka 0, 4, dan 6, pilih nilai yang paling baik atau yang paling kecil bagi B, yaitu 0. Di sini. Selanjutnya, dari tabel di atas terlihat bahwa pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidak sama, di mana perusahaan A memilih nilai -2 dan perusahaan B memilih nilai 0. Dengan demikian, maka permainan ini belum optimal karena belum ditemukannya
nilai pemain atau scale point yang sama, maka perlu dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran yang langkahnya sebagai berikut. Nah, masing-masing pemain akan menghilangkan strategi untuk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang paling buruk. Bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi A3 adalah yang paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A. Ada nilai negatif atau negatif 6. Dan bagi pemain B, strategi B3 adalah yang paling buruk karena kerugiannya yang bisa terjadi paling besar, yakni 6. Nah, jadi tadi kan yang paling strategi yang paling buruk di A itu kan yang minus 6. Nah, kita coret aja, kita hilangkan, dan untuk yang paling buruk di kolom B adalah yang 6 karena menghasilkan kerugian yang paling besar. Kita coret juga. Jadi, sisanya tinggal yang A1, A2, B1, dan B2. Selanjutnya, jadi kan seperti ini setelah dihilangkan yang A3 dan B3-nya. Lalu lanjut, memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi A adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan strategi B adalah sebesar Q. Dan kemungkinan pemain B memilih strategi B2 adalah 1 dikurangi Q. Begitu juga strategi pemain A2 adalah 1 min P. Nah, lanjut mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang digunakan dengan menggunakan nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, apapun strategi yang digunakan perusahaan A, perusahaan B akan meresponsnya dengan strategi B1. Jadi kita buat persamaannya. Persamaannya itu minus 2P ditambah 0 dikali 1 dikurangi P. Ini tuh dari sini. Jadi kan tadi apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B akan meresponsnya dengan strategi B1. B1 ini kan nilainya ada minus 2 dan 0. Nah, kita jadi tinggal minus 2P ditambah 0 dikali 1 dikurangi P. Hasilnya adalah minus 2P dikurangi 0. Lalu selanjutnya, apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponsnya dengan strategi B2. Persamaannya itu 4P ditambah minus 3 dikali 1 dikurangi P. Sama dari sini, 4P ditambah minus 3 dikali 1 dikurangi P. Hasilnya adalah 7P min 3. Nah, bila kedua hasil persamaan ini digabung, maka jadi minus 2P sama dengan 7P dikurangi 3. Maka ditemukanlah P-nya itu 1/3. Nah, apabila P sama dengan 1/3, maka nilai 1 dikurangi P adalah 1 dikurangi 1/3. Hasilnya adalah 2/3. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi A dan A2 milik perusahaan A adalah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan perusahaan A adalah yang pertama menggunakan persamaan yang pertama, yang ini, yang tadi. Yang pertama menggunakan persamaan yang itu. Minus 2P ditambah 0 dikali 1 min P. Caranya adalah tinggal substitusikan saja nilai P-nya. Tadi minus 2, P-nya tadi udah diketahui kan, 1/3, jadi tinggal substitusiin aja, ditambah 0 dikali 2/3 untuk 1 min P. Tadi udah ditemukan. Hasilnya adalah minus 2/3. Dengan persamaan kedua, yang ini, juga sama, tinggal kita substitusiin aja nilai P-nya. 4P ditambah minus 3 dikali 1 dikurangi P, 4 dikali 1/3 ditambah minus 3 dikali 2/3, hasilnya adalah 2/3. Hasilnya sama, minus 2/3, berarti itu tuh udah optimal. Sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar minus 2. Nah, minus 2 ini ditemukan dari yang langkah pertama tadi. Yang ini, minus 2. Artinya, dengan menggunakan strategi campuran, keuntungan A meningkat menjadi minus 2/3. Nah, untuk perusahaan B, kalau tabel ini itu tabel yang sama kayak yang ini, cuma
aku pindahin biar gampang lihatnya. Apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponsnya dengan strategi A1. Minus 2Q ditambah 4 dikali 1 dikurangi Q. Ini dari sini minus 2Q ditambah 4 dikali 1 min Q. Hasilnya adalah 4 min 6Q. Yang selanjutnya adalah apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponsnya dengan strategi A2. Ini dari sini 0Q dikali minus 3 dikali 1 min Q. Hasilnya adalah minus 3 tambah 3Q. Nah, jika kedua hasil persamaan ini digabung, maka 4 min 6Q sama dengan min 3 ditambah 3Q. Hasilnya, Q-nya ditemukan 7/9. Nah, jadi apabila nilai Q-nya 7/9, maka nilai 1 dikurangi Q adalah 1 dikurangi 7/9, sama dengan 2/9. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi B1 dan B2 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas dimasukkan dalam kedua persamaan, maka kegiatan yang diharapkan perusahaan B adalah dengan persamaan yang pertama, yang ini, persamaan yang pertama, 2Q ditambah 4 dikali 1 dikurangi Q. Minus 2, Q-nya dimasukin 7/9, ditambah 1 min Q itu tadi 2/9. Hasilnya minus 2/3. Untuk persamaan yang kedua juga sama dari sini. 0Q ditambah minus 3 dikali 1 dikurangi Q. Hasilnya adalah minus 2/3. Hasilnya udah sama ya. Jadi kerugian minimalnya itu sebesar minus 2/3. Sebelum menggunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B sebesar 0. Artinya dengan digunakannya strategi campuran ini, maka kerugian maksimal perusahaan B sebesar minus 2/3. Untuk nomor 3 sudah cukup, jadi untuk UAS MKPK ini sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Teh Ratu. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pengerjaannya. Mungkin masih ada yang bingung. Boleh langsung ditanyain aja ya. Silakan. Kayaknya udah jelas ya, Teh Marsha sama Teh Nadia. Dari teman-teman nggak ada yang mau bertanya soalnya. Ayo teman-teman, ada yang mau tanyain nggak sebelum ditutup? Guys, pada ngerti ini teh. Ngerti atau? So kan tuh bisa ada yang mau bertanya, keburu di kos. Mungkin cukup ya Teh Marsha sama Teh Nadia. Mungkin tetehnya aja deh yang nanya gitu ke teman-teman nih. Siva, apakah mengerti? Siva Amalia. Mengerti, Teh. Ada yang ingin ditanyakan gak sih, Pak? Sudah cukup, mengerti banget. Kawas aja, we Ratu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Teh, barangkali tips and triknya nih mengerjakan MKPK yang tadi kayaknya agak pusing gitu ya ngerjainnya gitu. Boleh dikasih Teh tips and triknya? Nggak ada. Pelan-pelan aja ngerjainnya. ChatGPT. Oke. Itu ya teman-teman, tips and triknya dari Teh Marsha sama Teh Nadia. Mungkin pelan-pelan aja katanya ngerjainnya. Bener nih teman-teman, gak ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup.
Nggak ada ya. Kalau misalnya malu, izin bertanya Kak. Maaf untuk hal yang akan dibagikan akan ya. Jadi aku izin mengingatkan kembali ya. Coba dibuka aja kolom chatnya. Nah di situ kita harus ngisi dulu presensinya untuk mengakses si file dan juga kuesionernya jangan lupa diisi gitu ya, barangkali ada kritik dan saran gitu buat pelaksanaan mentoring kali ini. Mungkin dari Teh Marsha dan Teh Nadia ada closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman. Udah sih cukup, semangat UASnya semua. Oke, jadi ya teman-teman semangat dalam mengerjakan UASnya, terutama dalam mata kuliah MKPK gitu, dan juga akan ada praktika MKPK-nya ya, sepertinya gitu. Akan sepaket gitu. Semoga soalnya mirip-mirip gitu kayak gini, gak terlalu beda jauh gitu ya. Aku juga izin mengingatkan gitu ya, buat nanti akan ada mentoring kembali untuk mata kuliah manajemen keuangan 1 dan juga manajemen biaya. Jadi teman-teman diharapkan join lagi di jam dan waktu yang telah ditentukan gitu. Oke, terima kasih Teh Marsha dan Teh Nadia atas sharing ilmunya gitu ya. Semoga berkah untuk kita semua dan juga semoga kita semua dilancarkan dalam mengerjakan pengerjaan UASnya. Semoga kita juga diberikan kesehatan selalu dan diperlancar segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Aku cukupkan sekian untuk sesi pada mata kuliah MKPK pada hari ini. Jangan lupa join ya di mata kuliah manajemen keuangan dan juga manajemen biaya. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.